Sekarang kita tiba pada Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Rekan-rekan pria akan bersama-sama dengan saya baca ayat 1, lalu kemudian bergantian dengan wanita ayat 2, begitu terus kita bergantian sampai selesai. Dari Efesus pasal 4, 1 sampai 16. Laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kita mulai laki-laki, 1, 2, ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Wanita semua? Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan berusahalah baik saudara yang kekasih, tulip sudah kita selesaikan seminar kita. Lalu Efesus sudah sampai pada pasal 4. Pasal 1 berbicara tentang kedaulatan pilihan Allah yang berlangsung dalam kekekalan. Lalu pasal 2 membicarakan bagaimana keselamatan dikerjakan sebagai kasih karunia, bukan usaha manusia. Bukan kedewasaan di dalam kita beragama, tetapi betul-betul pertolongannya yang luar biasa. Lalu pasal 3, bagaimana rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Bukankah orang Yahudi adalah bangsa pilihan, tetapi kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bukankah orang Kristen yang menjadi pilihan Tuhan, tetapi menjadi berkat bagi orang-orang yang bukan Kristen. Nah, di dalam bangsa Yahudi ternyata tidak serta-merta mereka adalah orang Yahudi atau Israel. Serta-merta mereka adalah orang Israel. Di dalam orang Kristen tidak serta-merta mereka adalah orang Kristen. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Dipanggil adalah satu calling yang berlaku general terhadap banyak orang beragama Kristen. Efektif calling adalah orang yang diselamatkan, yang bisa kita kenali pada hidup orang itu, apa buahnya yang ada. Nah, pada pasal yang keempat kemudian Paulus mengingatkan supaya setiap umat itu hidup, ya, dikatakan sebagai orang yang dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Sebagai orang yang sudah ditebus Kristus, sudah semestinya kita hidup sebagai orang tebusan itu. Mencerminkan bagaimana kualitas kehidupan keimanan kita. Nah, saya pikir ini menjadi sangat penting saudara yang kekasih. Oleh karena itulah tiap kita mesti berani mengukur diri kita. Sejauh mana sebetulnya kita mencintai dia dan menaklukkan diri dan melayani dia. Seperti apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Sehingga betul-betul kita ada di jalan dan ketetapan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita sesungguhnya. Nah, jadi Paulus mengingatkan bagaimana dia ada di penjara demi hidup berpadan kepada Injil. Dia tidak takut pada apapun, A untuk A, B untuk B. Akibatnya Paulus masuk ke penjara karena kebenaran yang diberitakannya, karena Injil yang dikumandangkannya.
Tetapi bagi dia berpadanan adalah bagaimana orang hidup menyangkal dirinya, memikul salibnya, menjawab panggilan Allah. Maka di dalam penjara karena kebenaran adalah satu hidup yang berpadanan dengan panggilan keselamatan yang dianugerahkan. Wah, luar biasa ya. Konsep pemahaman gereja yang selalu mengumandangkan misalnya tentang hidup ini indah, pasti sukses, ya ikut Tuhan, pasti kaya, pasti sehat, nggak mungkin miskin dan seterusnya, adalah satu pandangan yang sangat jauh bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Ikutlah Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu. Ikutlah Yesus, dia menyuruhmu pergi seperti domba ke tengah serigala. Nggak ada enaknya. Tapi itulah yang sesuai, yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya di dalam jalan salib yang sudah diselesaikannya. Nah, ini menjadi panggilan di dalam pergumulan kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Nah, jadi Paulus mengingatkan supaya kita hidup dalam satu semangat yang sangat luar biasa. Knowing theology dan doing theology adalah dua aspek yang perlu untuk kita pahami. Knowing theology menuntut kita belajar menggali Alkitab dari berbagai aspek. Lalu kita memperhatikan apa teksnya, apa konteksnya, itu bagian pergumulan kita. Maka kita selalu memilih khotbah itu ekspositori. Supaya kita belajar bertanggung jawab. Tapi doing theology adalah kalau kamu sudah tahu dia, lakukan apa yang dia mau. Sehingga orang-orang Kristen itu menjadi satu orang yang sangat komplit di dalam hidupnya. Dengan spiritual yang tinggi, tetapi dia mempunyai semangat sosial yang bagus, moralnya yang terpuji. Maka mereka digambarkan sebagai orang-orang yang selalu harus belajar untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, dan seterusnya. Dan mau untuk saling membantu. Sehingga semangat ini menjadi satu semangat panggilan sosial bagi hidup setiap orang Kristen yang dikenal di lingkungannya. Nah, pertanyaan pertama menjadi menarik. Apakah kita dikenal seperti apa yang disebutkan di sini? Nah, ini panggilan penting, saudara. Jangan terlalu pusing dengan apa kata orang. Tapi cobalah belajar pusing dengan apa kata hati. Tapi memang bahaya kalau hatimu sudah mati. Sampai kau selalu merasa benar dalam dirimu. Saking narsisnya, kau pikir kau orang yang paling baik. Itu juga bisa bahaya, bukan? Karena itu beri juga telinga pada apa kata orang. Supaya paling tidak, ada satu cross check, ada satu perbandingan. Menurut saya baik, menurut orang lain tidak baik. Kenapa ya? Lalu kamu belajar. Siapa tahu memang betul-betul kamu tidak baik. Paling tidak kita sudah ditolong oleh orang lain yang sebut kita tidak baik. Ya. Sehingga kita melihat, karena di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kualitas hidup keimanan itu harus tampak nyata dalam keseharian, di dalam perilaku hari-hari kita. Bagaimana dikajarkan kita berusaha untuk memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera itu. Sehingga ini menjadi bagian yang sangat tertib. Damai sejahtera adalah damai di dalam kebenaran. Bisa nggak orang damai tanpa kebenaran? Bisa. Kamu kuat, saya kuat, lalu kita damai karena nggak berani tempur. Sama-sama kuat. Saya kuat, kamu lemah, lalu kamu tidak berani lawan saya. Damai. Saya kasih kamu uang, kamu terima uang dari saya, kamu terima banyak balas apa budi dari saya, sehingga kamu balas budi. Damai. Bukan itu, karena kebenaran. Sehingga ketika seorang ditegur, disampaikan apapun, dia menerimanya dengan damai. Ya, memang aku salah. Itu loh damai. Ya, aku harus memperbaiki diriku. Takluk kepada kebenaran. Di situ letaknya damai. Jadi damai bukan situasi yang kita desain, situasi yang bisa kita buat dan seterusnya. Dia bukan sebuah basa-basi, tetapi sungguh-sungguh kebenaran yang menaklukkan seluruh kehendak kita ke dalam ketetapan Allah. Sehingga disitulah tubuh Kristus itu terbangun. Bagaimana semuanya telah memainkan perannya masing-masing. Hidup di dalam pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Maka istilah gereja adalah, eklesia itu adalah yang dipanggil keluar dari satu perkumpulan salah, dikhususkan. Nah, itu namanya kados atau kudus. Menjadi umat kepunyaan Kristus itu. Maka di dalam Petrus dikatakan kamulah imamat rajani, banget yang terpilih, ya dan seterusnya. Sehingga di dalam nilai seperti itulah gereja itu harus berdiri tegak. Sehingga membuat dia berbeda dengan dunia karena memang dia diambil dari dunia, di dalam dunia tapi tidak sama dengan dunia. Ia mempunyai karakteristik yang sangat luar biasa. Bagaimana cara membedakannya? Lagi-lagi saya bilang, dalam Kisah Rasul pasal 2, kehidupan jemaat mula-mula mencengangkan banyak orang. Mereka terkagum-kagum melihat orang-orang Kristen. Bermutu. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah karena gaya hidup mereka yang luar biasa. Jadi Kristen itu bukan soal bagaimana gedung gereja kita besar. Bukan. Bagaimana sebuah kepedulian kita tumbuh kembangkan.
Bagaimana kita berlomba berbuat baik dan bertanggung jawab dengan apa talenta yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, tidak ada behind agenda di sana. Semua kita lakukan dalam ketulusan dan kesungguhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang menggairahkan di dalam hidup kita. Sehingga kita dipanggil menjadi satu tubuh Kristus. Sehingga gereja adalah belajar menjadi satu. Konsep ini menarik ya, sebetulnya itu adalah konsep rumah tangga. Maka rumah tangga itu adalah pria dan wanita yang disatukan oleh Tuhan, bukan disamakan. Sehingga perjuangan pria wanita itu adalah bagaimana bersatu dalam kepelbagaian perbedaannya. Bukan bagaimana menjadi sama seperti semangat emansipasi. Beda bumi langit, saudara. Jadi dunia ini jalannya ke kiri, gereja itu jalannya ke kanan, mestinya begitu. Tapi lucu sekali gereja sekarang. Suka malu hati, lalu supaya mirip, jadi mirip-mirip dia sama dunia. Diikutinya semua gaya dunia. Kita kan di dunia. Kita kan mau ini, kita kan butuh itu. Sampai kita nggak berani berbeda. Kita nggak berani sendiri. Padahal kebenaran adalah siap sendiri di tengah ketidakbenaran dunia. Itu kebenaran. Oleh karena itu jangan pernah mau terjebak lalu membuang waktu di dalam hidup kita. Sampai kemudian kita salah arah dalam langkah-langkah kita. Kita selalu memikirkan hal-hal yang sekunder di dalam ibadah kita, tetapi bukan apa yang menjadi penting dan utama. Nah ini perlu sekali. Karena itu gereja itu dituntut makin dewasa. Mereka menjadi satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semuanya. Ya, yang di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Siapapun kita di dalam gereja, satu big boss kita Tuhan itu. Satu baptisan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan soal kau baptis selam atau bersih perciknya. Satu pujian kita kepada Tuhan yang kita puji. Bukan soal tepuk tangan atau tidaknya. Mana yang esensial, mana yang tidak esensial. Harus bisa kita pisahkan. Esensinya orang Kristen harus hidup memuliakan Tuhan. Menyanyi adalah satu ekspresi pujian itu. Tapi soal tepuk tangan apa enggak itu nomor 5 itu. Tapi lucunya tepuk tangan atau enggaknya yang kita ributkan. Hati bengkok tidak pernah kita permasalahkan. Lalu kita bersembunyi di balik kata, Tuhan kan tahu hati tiap orang. Cilaka juga kita. Jadi terlalu banyak sebetulnya kompromi-kompromi yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga akhirnya kita bergeser dari kebenaran prinsipil menjadi kebenaran basa-basi yang coba kita bangun. Padahal kebenaran itu adalah prinsipil mutlak. Tidak ada basa-basi di sana. Ketika basa-basi, dia sudah menjadi tidak benar pada diri. Nah, ini pertarungan keimanan kita. Nah oleh karena itulah gereja harus bertumbuh di dalam kekuatan yang sungguh yang utuh. Terikat kepada satu Tuhannya itu. Maka kalau satu Tuhan ya satu Alkitabnya. Lalu banyak orang bilang gereja itu kan pecah-pecah karena nafsir Alkitabnya. No. Nafsir Alkitab itu mau tidak mau kamu harus tafsir. Apapun harus kamu tafsir. Persoalannya kamu nafsir itu menaklukkan diri pada kehendak Tuhan atau bukan. Ukurannya sederhana. Baca Alkitab, biarkan Alkitab menafsir Alkitab. Jadi kalau kau baca satu kitab lalu kau pikir kau sudah mengerti seluruh isi Alkitab, engkau orang yang paling celaka. Makanya baca semua kitab itu. Mulai lihat ke kiri, ke kanan, depan, belakang, begitu nggak sih maksudnya? Selalu ada orang bilang, udahlah Pak, kita nggak boleh nafsir-nafsir Alkitab terlalu banyak. Padahal dia waktu ngomong gitu pun dia sudah menafsir pada Alkitab supaya jangan ditafsir. Itu juga tafsiran. Ketakutan kita belajar, membuat kita mencari 1001 dalih. Sudahlah, yang penting nanti bagaimana Roh Kudus ngomong. Terus dari mana kau tahu itu Roh Kudus yang ngomong? Engkau tak ngerti Roh Kudus itu apa. Pokoknya kalau ada dingin-dingin, merinding-merinding, Pak, itu Roh Kudus. Malaria pun begitu kok. Jangan-jangan malaria kok kau bilang penuh Roh Kudus pula lagi. Padahal penuh nyamuknya kau. Kan begitu ya? Maka hidup sebagai anak Tuhan itu mesti penuh dengan satu keutuhan, kesadaran yang kita bangun di dalam diri kita. Sehingga semua kita menyatu bertumbuh ke arah Dia, Tuhan yang hidup itu. Maka Dia menganugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus itu. Keselamatan diberikan, kemampuan pun diberikannya pada kita untuk melayani Dia. Kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kamu tidak perlu menjadi pendeta. Dan saya tidak akan sarankan kalian jadi pendeta. Tapi kalau Tuhan panggil kamu jadi pendeta, jangan pernah melawan. Tapi kalau Tuhan suruh kamu jadi pengusaha, jadi pengusaha yang baik. Pengusaha yang baik jauh lebih terhormat daripada pendeta makan uang. Ya. Banyak orang-orang kaya selalu mengumpulkan banyak uang untuk bisa menolong banyak orang.
Tidak sedikit pendeta mengumpulkan banyak uang supaya dia kaya raya. Sampai tidak jelas lagi siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Bingung kita ngeliatnya. Gimana sih ini orang-orang ini kaya-kaya, bagaimana mau tolong orang susah? Makanya saya selalu bilang ya, Warren Buffett, Bill Gates, kalau ngeliatnya itu bengong kita ya. Gila, miliar US dollar loh dia sisihkan untuk pelayanan dia. Humanisme yang berkembang, yes. Tetapi kalau dia dengan semangat humanismenya bisa segitu baik, nah bagaimana kita yang Kristen? Mestinya lebih baik dong. Tapi ternyata orang Kristen lain. Dia akan mengumpulkan banyak uangnya supaya dia terhormat dalam kehidupannya karena kekayaan yang dimilikinya. Tapi dia tidak terhormat sejatinya karena masa bodoh terhadap lingkungannya. Orang Kristen adalah orang yang care pada lingkungannya, berbuat sesuatu dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia nggak berhenti. Orang Kristen bukan orang yang berkeluh kesah. Orang Kristen adalah orang yang melakukan apapun dengan apa yang ada padanya. Dan jangan lupa, yang bicara ini lagi di penjara, namanya Paulus. Dia nggak ngambek di penjara, lalu dia nggak merengek-rengek, tolonglah kalian datang, bawakanlah telur rebus, jangan lupa. Ya, goreng pisang juga udah lama kali di penjara, aku nggak makan. Enggak, itu suratnya saudara. Nggak ada pun satu surat yang terlalu melankolik kita baca di dalam Paulus. Malah gagah perkasa ya. Kayaknya kita yang di penjara, dia di luar penjara, lalu menguatkan kita yang di dalam penjara. No. Nah, itu Kristen. Karena nggak ada yang bisa memberhentikan semangat kasih karunia Kristus itu. Apalah sel besi itu, cuma selnya itu. Tapi hidup di dalam kasih karunia, kebahagiaannya jauh lebih besar. Nggak ada yang bisa mengurungnya. Nah, itu Paulus. Ya. Jadi keoriginalan seorang Kristen akan tampak nyata di tengah pergumulan kehidupan yang dijalaninya. Nah, ini kita bertanding, saudara. Oleh karena itu, bagaimana kita terus melihat apa yang Tuhan berikan pada kita, kasih karunia. Yuk kita melayani dia. Ingat, tidak perlu engkau pengen seperti orang lain. Tapi apa yang Tuhan taruh pada dirimu, bertanggung jawablah. Kalau 2 talenta itu jadilah 4, kalau 5 jadilah 10. Tidak boleh kurang. Sehingga semua kita berlomba melakukan bagian kita. Itu menjadi keunggulan gereja. Sehingga tidak ada di gereja itu kelas 1 dan kelas 2 kaya dan miskin. Tapi semua menjadi sama. Ya. Nah, ini perlu untuk kita pikirkan. Sehingga hidup kita menjalani satu kehidupan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan itu. Dan waktu dia memberikan itu digambarkan, kata Nats, tatkala dia naik ke tempat tinggi bawa tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Waktu turun ke bumi paling bawah, dia telah turun. Ia juga telah naik ke tempat yang paling tinggi untuk memenuhkan segala sesuatu. Ini menjadi penting, menunjukkan apa yang Kristus Yesus itu kerjakan sebagai kepala gereja. Dia turun ke tempat yang paling bawah, Rasul Petrus mengungkapkannya. Ia turun ke zaman orang zaman Nuh ke dalam neraka. To proclaim the gospel. Ya, bukan mengabarkan Injil, memproklamasikan Injil. Jadi tidak ada penginjilan orang mati. Ya. Saya paling bingung kalau orang menginjili orang mati. Entah dia pergi ke kuburan terus kali tiap hari ya. Lalu dia yakin dia sudah didengari oleh yang mati. Aneh juga kan. Maka Tuhan Yesus turun to proclaim the gospel. Apa itu? Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus turun ke dalam neraka, di dalam Petrus itu digambarkan begini. Dia turun lalu berkata pada orang-orang itu, kenapa kalian ada di dalam neraka ini? Karena kalian tidak percaya apa yang dikatakan Nuh. Inilah sesungguhnya yang dikatakan Nuh. Diproklamasikannya lah Injil itu. Nuh itu terikat kepada Kristus. Maka pada waktu zaman itu, orang tidak percaya kepada berita Allah yang dibawa oleh Nuh. Akibatnya apa? Mati semuanya. Cuma Nuh, ya, anak istri, anak mantu yang selamat. Sekarang judulnya pun sama. Karena itulah kita membawa berita Injil itu. Karena akan tiba waktunya, dunia juga akan hancur dan habis. Hanya tinggal mereka yang percaya bersekutu bersama dengan dia di surga. Sehingga tataran gambaran akhir zaman udah ada di PL. Jadi nggak usah kau pusing nanti beginilah langit jungkir balik lah, bulan berdarah-darah lah. Ya apapun kata Wahyu itulah kengeriannya. Tapi tidak usah kau bayangkan itu, tidak ada urusan. Tidak usah kau terlalu repot membayangkan surga itu nanti kayak apa. Ada tanda perbodennya apa enggak, ada tanda esnya apa enggak, pakai apa kita di sana.
Hidup di bumi ini saja kau tidak lulus-lulus, surga kau omongin. Nah, lucu ya? Udahlah, ngapain kau terlalu jauh? Hidup di sini, lakukan yang Tuhan mau. Itu tanggung jawab kita. Surga adalah pengharapan bahwa nanti kita akan lepas dari dunia terkutuk ini. Hidup di surga mulia. Itu. Kayak apa? Itu bukan bisnis kita. Tapi bagaimana hidup di dunia? Itu bisnis kita. Hidup yang benar, berbeda dengan dunia. Jadi garam dan terang dunia. Wih, keren Alkitab ya. Sehingga porsi kita itu mesti clear. Di mana kita hidup, apa yang harus kita lakoni. Supaya keagama apa? Ke gereja itu tidak keagamaan kita. Janganlah itu panggilan agamawi kita pergi ke gereja. Biarlah itu sungguh-sungguh panggilan sorgawi yang mengajar kita memaknai arti persekutuan. Janganlah karena tuntutan organisasi. Sehingga kita terlibat di dalamnya. Tapi biarlah panggilan hati kita mengabdikan diri kepada gerejanya. Ya. Kalau saudara bergereja, lalu paling suka di mana saudara diakui dan diterima. Demi Tuhan yang hidup, kau tidak sedang ke gereja. Tapi memang itu pilihan orang ya. Kita akan ke gereja di mana kita diakui, diterima, hebat, dan seterusnya. Kita berarti di sana. Kita terhormat di sana. Semua orang juga cari itu. Pergilah ke gereja di mana kebenaran bisa kau dengar. Mungkin kau diabaikan, tidak dipandang sebelah mata. Tidak mengapa, karena memang bukan itu yang kau cari. Kebenaran itu. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, dia yang sudah turun itu, dia pula yang naik. Dia berkata pada murid-muridnya di Yohanes 14. Aku akan kembali ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah aku akan jemput kamu, bawa ke sana. Jadi neraka yang paling bawah ada dalam kekuasaannya. Neraka terjadi bukan by accident. Itu desain Allah menghukum orang yang tidak percaya padanya. Surga adalah desain Allah untuk menaruh orang-orang yang percaya kepadanya. Maka neraka di dalam kekuasaannya, surga pun juga. Kalau dia lebih tinggi dari ukuran tinggi, kalau dia lebih dalam dari ukuran dalam, lalu apa yang kau lagi pikirkan dalam hidup ini? Kan gak ada yang perlu kau takutkan, bukan? Kau bicara dunia yang paling dalam, dia yang punya. Kau bicara dunia yang paling tinggi, dia di sana. Lalu apalagi yang kau pikirkan, saudaraku? Dia melintasi segala jarak yang kita tahu. Dia melintasi ruang dan waktu yang bisa kita pahami. Dia lebih dari segalanya. Dan dia yang memberi karunia pada kita. Artinya apa? Apa yang kau takutkan lagi soal setan? Ya. Apa yang kamu takutkan lagi soal setan? Kamu udah dimenangkan. Selalu ingat kalimat saya. Kalau ada orang kerasukan setan atau kita kemudian lain-lain. Waduh setannya kuat banget. Jangan pernah bilang setannya kuat banget. Itu anak lemah banget. Kitanya yang kesetanan. Jangan setannya dipuji-puji. Yang kuat banget itu cuma Tuhan. Tapi kecuali kalau memang pemuji setan. Nah, lain lagi judulnya ya. Puji-pujilah setan itu kuat banget. Maka kalau kita jatuh dalam sebuah persoalan kehidupan. Kita mesti fair ya. Saya seringkali juga melangkah salah. Tapi saya nggak bisa bilang persoalannya terlalu sulit. Kalau saya mau jujur, sayanya nggak hati-hati. Saya yang tidak berjaga-jaga. Jadi jangan salahkan situasi di sekitar kita. Bahwa ada kepahitan, kegetiran akan terjadi. Itu pun bagian dari mewarnai kehidupan kita. Itu Kristen. Karena jangan lupa, dia yang kepadanya kita terikat. Melintasi tingginya langit. Ya, dalamnya neraka itu. Dia berkuasa atas semuanya. Dan dia yang menguasai semuanya. Memberikan kepada kita karunia dan kesempatan indah untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saya selalu mengajak saudara untuk ingat, tanpa kita, Yesus Kristus bisa menyelesaikan seluruh urusan dunia. Tapi diselesaikannya urusan dunia dengan melibatkan kita. Tidakkah seharusnya kita berkata, thanks God. Ada nggak ada kita nggak ada masalah kok, dia bisa beresin semua. Masa kita mau hitung-hitungan? Ya. Ini pergumulan serius yang harus kita jalani, saudaraku. Saya Kamis kemarin selesai ya, bed rest 2 minggu, datang lagi, lalu diperiksa. Oke Pak, nggak ada yang serangan lagi, ya ablasi tidak perlu dulu sementara. Cuma yuk makan obat ini terus dah. Obat yang sudah sempat diberhentikan. Nah, cuman obat ini si malakama ini.
Enggak dimakan, lu punya irama kacau balau. Kalau dimakan, dia tidak pernah bisa larut dan keluar dan terbuang. Dia akan tinggal di sana. Dalam penelitian 5-10 tahun, dia pasti ganggu lever atau ganggu ginjal dan seterusnya. Nah, saya mesti makan obat itu. Kadang-kadang saya sambil bercanda bilang 10 tahun, buset masih 65 lu gua. Toto levernya kena pula lagi, ginjalnya kena pula gara-gara makan obat misalnya. Lucu ya kalau kita mau pikirin. Terus saya mau kegiatan gimana? Ya kegiatannya kurangin lah. Cukuplah 6 jam sehari. Alamak, 10 jam sehari aja udah gak cukup. 6 jam pula lagi. Ya, tapi bagi saya ini jadi perenungan menarik. Apa sebetulnya yang sedang Tuhan mau dari hidupku ini? Tapi saya tidak akan berhenti. Kalau boleh memilih, aku akan pilih dan terus melayani lalu mati tengah jalan. Ya nggak apa-apa. Daripada aku tidur-tidur nanti maksud hati beristirahat, tahu-tahu dipanggil pula lagi. Kau dipanggil kapan? Lagi tidur siang. Alamak. Padahal ada jadwal pelayanan yang mesti kau bereskan. Ada orang perlu konseling, kau abaikan. Kan tidak enak ya. Tetapi itulah pilihan yang tidak sederhana. Semua kita akan menghadapi itu. Bentuknya beda-beda. Jangan cengeng. Jangan lupa. Dia yang memanggil kita. Telah memberi kita karunia. Dia adalah dia yang melewati. Tingginya atas, rendahnya bawah. Dia yang berkuasa atas surga maupun neraka. Karena itu saya suka waktu satu orang hamba Tuhan bilang. Saya masuk neraka juga mau. Lalu orang kan kaget. Gila, masa Bapak mau masuk neraka? Yes. Loh kenapa Bapak mau masuk neraka? Syaratnya satu dia bilang. Asal Yesus besertaku. Benar juga sih. Kalau Yesus sama-sama kita neraka juga full AC ya. Tapi ini logika benar. Artinya apa yang mau kau takutkan? Kalau Yesus besertamu. Dia memberi karunia. Dia membawa tawanan. Semua ada di tangan dia. Tidak ada yang bisa melawan dia. Oh itulah Tuhan kita. Dialah yang kita puji, dialah yang kita sembah, dialah yang kita layani di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, disitulah kita dituntut untuk terus belajar. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berkenan padanya. Dialah yang membekali gerejanya dengan rasul, nabi, pemberita, Injil, gembala, dan pengajar. Nah, ini pentingnya. Rasul itu sudah selesai eranya. Jabatan rasul sudah tidak ada. Jabatan nabi tidak ada. Fungsi kerasulan, fungsi kenabian. Yes, yaitu menyuarakan suaranya. Kita memang seperti rasul diutus. Kita orang yang diutus. Untuk apa? To proclaim the apa namanya memberitakan Injil itu. Kita nabi yang harus memperkatakan kebenaran itu. Itu sebab rasul itu dipilih 12 sebagai representasi dari suku. Mati satu si Yudas. Rasul itu rapat. Wah ini mati satu. Harus padahal bilangan kita 12. Mereka angkat Matias. Buang undi dapat Matias. Tapi ternyata Tuhan siapkan yang lain. Yaitu Paulus. Apakah Yesus nggak bisa punya murid 24? Atau 48? Atau 2000? No. Diambil 12. Jadi kita belajar ya arti pemuridan betapa sulitnya. 12 aja bengkok satu. 11 itu kalau nggak ada hair nggak lulus semua itu. Heran ya? Baru kita bilang, aduh Tuhan, kalau saja kau tidak panjang sabar, habislah kami. Sehingga kita mesti serius memandang hal itu. Karena itu jabatan rasul tidak ada lagi. Jabatan nabi sudah tidak ada lagi. Nabi, nebiim, menyuarakan, mengatakan, nubuat, profet, profesi. Tapi fungsinya yes. Jabatan yang tersisa adalah pemberita Injil, kemudian gembala, dan kemudian pengajar. Maka orang yang bisa ngajarlah yang jadi gembala. Dan orang yang telaten menggembala lah sebetulnya menjadi penginjil. Mengajar itu lingkupnya satu komisi. Gembala itu satu gereja yang terdiri dari beberapa komisi. Yang namanya penginjil itu sudah lintas gereja. Mestinya itu kualifikasi. Sehingga dia men-sharekan pengalaman-pengalaman di dalam melayani Tuhan pada gereja-gereja yang baru, pada gembala-gembala yang baru. Keren loh itu tatarannya. Saya pikir ya, sistematik sekali loh Alkitab itu. Hebat. Tapi terjadi pula lah sekarang. Sudah jadi pendeta tapi terus bilang,
Wah Pak Bigman karunia mengajar luar biasa ya. Saya pendeta nggak ada karunia mengajar Pak. Jadi saya banyak nggak ngerti Alkitab. Tapi saya pendeta, buset ya. Kadang saya mikir, mengajar itu bukan berarti pandai ngomong. Tahu ajaran. Lah kalau kamu nggak tahu ajaran, bagaimana kamu bisa jadi gembala sidang? Aneh itu. Itu konsekuensi logis. Tapi yang lebih aneh lagi yang ngikutinnya. Diikutin pula yang aneh. Tambah aneh lah kan. Aneh ketemu aneh, jadi aneh lah semuanya. Dia belok kiri, kita belok kiri. Dia ke kanan, kita ke kanan. Dia terjun ke jurang, kita terjun ke jurang. Nah, itulah bahasa Tuhan Yesus. Orang buta memimpin orang buta. Gereja harus melek, gereja harus sadar. Karena itu dikatakan dia sudah memperlengkapi kita sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman yang terikat tentang anak Allah itu loh, pengetahuan yang benar. Jadi coba baca Alkitab baik-baik ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dari mana kau bisa tahu kalau tidak mau belajar? Itu logika-logika sederhana ya. Lalu Amsal pun berkata, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran adalah hasil persekutuan abadi dengan Tuhan. Itulah persekutuan sejati. Kamu akan diberi pencerahan untuk mengerti. Tapi orang yang menghindari diri dari belajar dan mau mengerti Alkitab, sejatinya mereka tidak pernah menyukai Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, ini yang kita mesti perhatikan betul-betul, di mana kita terus belajar mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Maka sebetulnya kata kunci di gereja adalah kristologi itu sendiri. Siapa sebetulnya Kristus? Andai kata saja kita mengerti siapa Kristus, sesungguh-sungguhnya gereja tidak mungkin terpecah. Apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya, prinsip apa yang dibangun, semua dunia ini tenang. Tapi miris, gereja tidak pernah belajar penuh dan belajar utuh. Apa tentang kebenaran kristologi itu? Dia yang dari surga, yang mulia, turun ke dunia, yang hina. Dia pemilik hidup, rela mati, menanggung dosa. Waduh, kalau semangat itu jadi milik gereja, bukankah dunia ini terang benderang, saudaraku? Iya kan? Indah sekali dunia ini. Karena semua gereja akan mencari jiwa-jiwa dan meneranginya. Bukan membangun istana dan singgasananya. Nah, ini yang kita mesti pikirkan. Nah, ini yang kita mesti jalani dalam hidup kita. Sehingga kita mencapai satu kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Waduh, ukurannya keren. Ya. Gereja semua juga ngomong ya, kita harus menjadi seperti Kristus. Tapi Yesus melepaskan semua miliknya, ini mengumpulkan supaya semua jadi miliknya. Bingung-bingung juga kita ya. Loh katanya mau jadi seperti Kristus. Kristus melepas seluruh miliknya supaya orang lain memilikinya. Nah, kita mau ngambil milik orang lain supaya jadi milik kita. Lalu bilang diberkati. Coba kita berpikir sedikit serius, artinya coba pikirkan dengan berani. Sehingga kemudian kita temukan kalau kita jujur, iya, kita ini payah juga. Yang repot kalau kita kompromi. Ya namanya manusia kan perlu, namanya manusia kan gini. Akhirnya yang tidak benar itu kita bangun jadi kebenaran. Tapi kebenaran itu kita abaikan. Seakan-akan kalau kita hidup benar, Tuhan tidak bisa pelihara kita. Tuhan lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Kristus Tuhan kita. Maka itulah dikatakan, kita jangan lagi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Terhadap apa yang saya katakan tadi. Kristus itu datang ke dalam dunia, maka yang sakit tidak akan sakit lagi, dia tabib agung. Yang miskin akan jadi kaya, karena dia pemilik seluruh dunia. Tapi lupa, Yesus sampai matinya pun miskin. Dan mati karena ditombak, disalibkan. Itu historisnya. Secara teologis kita tahu dia mati menyerahkan nyawanya. Apakah kemudian karena itu? Lalu kau abai? Lalu mau merubah semuanya? Terikatlah pada kebenaran itu. Wih, keren ya. Sangkal dirimu, pikul salibmu, terikatlah pada kebenaran itu. Tapi sejujur-jujurnya memang kita nggak suka. Mana ada kita disuruh suka ya sangkal diri, pikul salib. Padahal disitulah kata kunci kemenangan itu.
Ya, disitulah keindahan hidup itu. Disitulah seni beriman itu. Nah jadi saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi satu bagian penting kepada kita. Supaya kita jangan lagi seperti anak-anak. Bahasa Yunani dipakai begini, supaya engkau jadi orang yang dewasa. Dewasa itu kalau istilah kita begini ya. Kalau orang mau nonton film, ada tulisannya kan 17 tahun ke atas. Enggak 17 tahun nggak boleh nonton. Nah, 17 itu dianggap dewasa. Walaupun banyak orang 17 masih kekanak-kanakan ya. Nah, tapi forget it lah dulu itu. Standar umum dulu. Sehingga 17 dianggap dewasa baru mereka boleh nonton. Karena dianggap bisa menimbang. Mana yang benar, mana yang nggak benar. Makanya kalau kita nonton TV itu ada kewajiban TV untuk menulis. Film ini ukurannya untuk orang lebih usia remaja. Kalau anak Anda menonton tolong didampingi. Ya kita tahu anak nonton sulap misalnya ditarik ditaruh di atas meja pakai lapis taplak mejanya, ditarik taplaknya orangnya nggak apa-apa. Besok dia suruh adiknya berdiri ditarik, matilah adiknya itu. Maka dampingi anakmu ngerti, kasih tahu. Ya, secara etika memang begitu. Maka kalau kita nonton misalnya Faris Van Java gitu kan. Semua properti ini bukan yang sesungguhnya. Masa ada orang ketimpa tiang, gabus doang kok. Ya nggak mungkin lah. Tapi kalau anak-anak ngeliat kan bisa nggak ngerti dia. Anak-anak. Orang dewasa dia ngerti. Orang Kristen, jadilah dewasa, jangan anak-anak. Lihat ini kok iya, lihat ini kok amen. Lihat ini haleluya. Besok halelupa. Udah bergerak terus liar kita. Itu sebab Hyper Grace dapat tempat. Kemarin satu orang datang lagi pada pas saya. Pak, pendeta kami itu anaknya pulang dari Amerika. Terus ngajarin Hyper Grace. Sekarang dia opposite sama mamanya. Tapi dia pegang gereja Pak. Gerejanya berkembang penuh terus Pak. Dia bilang mamanya salah selama ini. Waduh keren ya. Terus dia tanya saya, ini gimana ya Pak? Saya cerita. Secara prinsip basis itu amat sangat luar biasa salah. Karena Hyper Grace memang ujung pangkalnya satu saja kok. Kasih karunia Tuhan lebih besar dari apa? Pun dosamu. Maka dosamu yang dulu sekarang akan datang. Kematian Kristus lebih dari cukup untuk itu. Jadi besok-besok kalau kamu mau bikin dosa, jangan takut. Karena kasih karunianya lebih besar. No responsibility. Kita belajar kemarin sekali selamat tetap selamat. Tapi bukan Hyper Grace. Hyper Grace pakai itu. Kenapa penuh? Bagaimana enggak penuh? Karena di gereja itu kita datang jangan bawa sarung tinju gitu. Itu istilah pendetanya. Kalau ke gereja saya enggak bawa sarung tinju. Seperti mau berkelahi dengan orang begitu ya. Artinya kalau ngomong jangan nakut-nakutin orang. Jangan ngomong-ngomong soal neraka. Jangan ngomong-ngomong soal dosa. Ngomonglah soal kasih karunia. Emang kalau dengerin Pak Bingman ngomong orang stres semua pulang. Lalu akan pikir, aduh kalau gini terus khotbah ngeri juga kita dengerinnya. Capek juga. Udah ngasih kolekte, masih dimarahin. Udah pelayanan, masih kurang. Kita akan senang dengar sesuatu yang mengenakkan kuping kita. Dan itu bahaya setengah mati. Maka Hyper Grace itu subur. Lah iyalah. Semua bajingan orang-orang brengsek pun akan suka gereja di situ. Karena nggak akan ada diomongin soal dosa. Semua tentang kasih karunia. Tuhan baik. Dosamu merah seperti kirmisi. Akan dirubah putih seperti salju. Betul sih. Tapi bahwa kau sudah ditebus dosamu. Jangan berbuat dosa lagi. Itu nggak dibacain. Ini yang cilaka kan. Nah tetapi kita kekanak-kanakan. Mana yang enak, mana yang cocok. Itu yang kita mau. Miris ya. Saya sadar mengambil sikap jelas itu tidak mudah. Tapi harus berani. Ya. Ini menjadi pertandingan, pertarungan dalam kehidupan kita. Saya ingat betul satu orang ketika saya khotbah dia bilang, Pak Bigman, saya sih suka sebetulnya dengar ajaran Bapak, Pak. Cuman boleh nggak satu dikoreksi, Pak? Apa? Bapak jangan terlalu sering bilang orang Kristen harus menderita, harus menderita. Siapa yang mau ke gereja, Pak? Kenapa you mikir gitu? Saya pikir menarik juga nih ya. Kita sudah rada agak dekat terus ngomongnya sampai ke poin itu. Lah iya Pak, kita kan mau ke gereja itu maunya tenang Pak. Kita kan ke gereja itu supaya dikuatkan. Terus Bapak ngomong menderita, lah kita kan stres.
Sederhana sekali ya. Saya tahu betul itu. Saya belajar psikologi juga kok. Saya tahu orang yang mau dengarnya apa. Itu sebab ketika Yesus bicara, murid-muridnya bilang, "Guru, ajaranmu, kalimatmu itu terlalu keras." Itu di Yohanes. Akhirnya banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau di dunia, Yesus itu dianggap gagal itu. Tapi selalu bilang, ikutlah seperti Yesus. Lucu ya. Kekanak-kanakan sekali kita. Karena milih apa yang kita suka, tidak mau apa yang benar. Lalu saya bilang sama dia, "Pak, pasti semua orang suka dengar. Kalau hidup ini bahagia, senang, semuanya gampang. Pasti ada terobosan besok gitu ya. Tahun depan ini rezeki kita akan melimpah. Siapa yang gak mau dengar itu? Tapi kalau memang mau itu Pak, ya ke Kuamia saja pergi. Minta dia yang bagus-bagus apa? Dengerin saja motivator. Semua pasti beres. Semua indah, keluarga bahagia. Tapi kemudian masalah dalam anaknya ya. Nggak ngerti ya? Sudahlah, kalian pikir sendiri lah ya. Nggak enak saya nyebut nama. Kemarin tuh lucu setengah mati sampai kontraknya dicoret semua. Waduh ya, ngomong keluarga kok luar biasa, ngomong cinta kok luar biasa. Urusan anak kok babak luar biasa, begitu ya. Babak belur. Kadang-kadang kita bilang gila ya. Nah makanya ya di dalam bagian seperti itu. Kebenaran adalah kebenaran. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Suka nggak suka itu nomor 5. Ya. Oleh karena itu kalau mau bergereja, jangan cari di mana telingamu senang. Kalau kau bergereja pulang dan gelisah, bersyukurlah Tuhan masih mencintaimu. Kalau kau dengar khotbah hatimu tidak pernah gelisah, bersyukurlah karena mulus jalanmu. Nah, cuma kemana ya urusanmu lah itu. Kalau orang dengar firman, tidak pernah gelisah. Saya nggak gelisah itu Pak. Heran ya. Itu namanya sudah mulus ke neraka. You doa loh, supaya Tuhan menggelisahkan hatimu. Mana mungkin kebenaran itu tidak menggelisahkan kita. Saya ini khotbah, habis khotbah pun saya mikir apa yang saya omongin. Aduh, gimana ya? Kan saya sering cerita sama saudara. Saya nggak takut mati. Nah, itu kalau aku lagi khotbah. Tapi kalau dokter dia bilang, waduh gawat nih Pak, bahaya nih. Ciut juga nyali kita. Karena dia udah ngomong. Mulai ke khotbah saya nggak pusing. Mati lah habis khotbah ya, gampang ngomongnya. Pas dokter bilang, Pak ini kayaknya gawat banget. Muka kita pun stres juga kan. Nah, cuma terus kita ingat kita pendeta. Nggak apa-apa dok. Padahal dalam hati, alah pendeta. Kau tunjukkan kau kayak beriman, padahal takut juganya kau. Miris. Maka orang mau senang dengar yang bagus, yang indah. Pendeta ke dokter pun sama kok. Pak udah bagus kesehatannya. Wah, thanks God, gak ada masalah apa-apa. Wah, happy kita kan. Padahal besok jalan gedebuk mati. Semua kita mau dengar hasil yang menyenangkan. Nah oleh karena itu janganlah kekanak-kanakan lagi. Sampainya kita ditangkap oleh permainan palsu manusia, kelicikan mereka yang menyesatkan. Mereka membuat dirinya disenangi dan mereka membangun kerajaannya. Mereka membuat sistem yang bagus di dalam gerejanya dan mereka menjadi berkembang besar luar biasa. Sehingga nilai kuantitatif jadi pujian, kualitatif diabaikan. Dan itulah sekarang mercusuar di dalam kehidupan bergereja. Bahkan orang mau jadi pendeta pun akan pilih gereja besar mana dia bisa memulai pelayanannya. Bukan gereja mana yang perlu kehadirannya, tapi gereja besar mana yang bisa memberikan dia masa depannya. Miris ya? Ini jadi pergumulan, saudara. Terlalu sulit cari orang yang sungguh-sungguh mau melayani. Ya, saya bukan satu kali nyobek-nyobek lamaran lalu cemplungin ke tong sampah. Kita itu di Mika itu datang ini, datang itu udah dulu. Dulu karena kita sistem belum terlalu rapi, kita semua yang kerja kan. Datang, kita tes, dengerin apa, kenapa. Oh beban misi Pak, semuanya ngomongnya misi. Udah selesai diskusi ini itu, terakhir dia nanya, gajinya berapa ya Pak kalau saya boleh tahu. Oh nanti akan diberitahu. Ya, nanti kita kasih tahu kok. Tulis aja situ ada form itu ada kan ada gaji. Oh iya Pak, isi aja. Dia jalan saya sobek saya masukin tong sampah. Loh kenapa? Saya nggak yakin dia bicara misi yang benar. Dia bicara apa yang bisa dia dapatkan.
Tapi kalau ada orang, saya bukan gaji berapa Pak, tapi saya sangat terbeban dengan apa yang ada. Itu beda ya. Tapi susah banget nyari itu. Ya, saya harap salah satu dari kalian lah ya. Halo? Pak, saya tergerak dengar khotbah Bapak. Saya siap Pak. Pengalaman saya adalah bla 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 bla. Saya pernah manajer, pernah ini, pernah ini. Sekarang saya masuk Mika Pak. Tidak usah digaji. Keren banget itu. Haleluya. Saya siap Pak berjuang di ujung tombak. Berapapun, apapun yang saya makan. Maka saya suka Alkitab ketika Paulus bilang, jadilah kayak prajurit kawanku. Disuruh kau ke medan tempur. Tidak pernah dia nanya, Pak makan apa di medan tempur? Habis itu prajurit. Apapun yang kau dapat di hutan itu makananmu. Jadi jangan bicara kau ransummu nyampe. Lalu pikir-pikir ini prajurit yang namanya tentara bawa senjata. Nggak jelas mati masuk mana. Ini orang Kristen katanya mati masuk surga. Tapi nggak berani mengabaikan kepentingan dirinya. Lalu kita mulai berdebat. Pak, namanya kan manusia juga punya kebutuhan. Siapa bilang enggak? Tapi namanya orang beragama punya Tuhan nggak sih? Punya. Siapa yang pelihara kamu? Tuhan. Omong kosong itu. Bukan Tuhan yang pelihara kau. Gajimu yang pelihara kau. Ngiri ya. Yuk belajar yuk. Tapi jujur aja, hasilnya memang sih satu agak dekat ya, sakit jantung. Itu udah dekat itu biasanya itu. Ya deg-degan dulu hidup kita loh. Mengikuti iringan Tuhan itu, wah, luar biasa ya. Tetapi disitulah kita bertumbuh ke arah Dia Kristus yang hidup itu. Yang daripadanya lah seluruh anggota tubuh itu menerima bagian-bagiannya dan menjalankan apa yang bisa dijalaninya dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada gereja yang tidak diperlengkapi oleh Tuhan. Tetapi gereja diperlengkapi oleh Tuhan hanya untuk satu, memuliakan nama Tuhannya. Tidak ada gereja yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Tapi dia dipimpin oleh Tuhan akan tampak pada perbuatan nyatanya. Tidak ada gereja yang mati. Karena gereja yang mati pada dirinya. Bukan gereja itu yang mati. Saya ambil contoh. Kita ini gereja. Tidak ada gereja bisa ditutup oleh siapapun di kolong langit ini. Mau komunis yang jajah Indonesia ini. Yang bisa nutup gereja itu cuma kau. Dan kita sering menutup gereja. Tutup hati kita. Tidak mau. Saya tidak mau doa. Saya tidak mau ini. Itu namanya kita sudah menutup gereja. Emang pemerintah itu bisa apa? Tidak boleh ada gedung gereja. Nggak apa-apa. Ya kita masing-masing bergereja di rumah kita lah kita. Kalau nggak boleh ngumpul. Masuk penjara kau. Paulus di penjara, dia tulis surat, dia pikir bilang, aku dari penjara ini kasih tahu supaya kalian ABCD. Itu gereja. Ya, dia melintasi seluruh batas. Itulah kedewasaan itu. Sehingga dia nggak kekanak-kanakan, nggak ribut urusan building, nggak ribut sekedar urusan sekunder. Ya. Sehingga ini menjadi bagian yang penting untuk kita pikirkan. Jangan takut pada komunis yang cuma bisa menutup gedung gereja. Tapi hati-hatilah dengan hatimu. Karena kau sudah sering menutupnya lebih dulu. Sebelum tertutup oleh kejahatan itu. Dewasalah kita di dalam hidup kita. Karena aniaya yang sejati adalah kurang percaya kepada Tuhan. Kalau orang dianiaya digebukin oleh orang komunis misalnya ateis gitu kan. Itu kehormatan dalam mengikut Tuhan. Perhatikan ya. You tahu ancaman paling mengerikan ketika kamu cengeng terhadap persoalan dan kamu lari dari panggilan Tuhan. Tapi kalau ada aniaya dari ateis komunis yang menghabisi kita, babak belur, digobukin, kadang dibacok lagi, habis mati demi Tuhan yang hidup, itu anugerah buat kita. Saudara siap? Siap terima anugerah? Amin. Kenapa amin? Karena belum datang masalahnya. Kalau masalahnya udah datang, gimana kira-kira? Ya Tuhan revisilah. Sepertinya Tuhan beda. Ini aku belum nyampe Tuhan. Kelasku ini baru 2 kilo, ini kayaknya 10 kilo deh. Maka saya paling malu kalau belajar Ayub ya. Saya nggak bisa membayangkan. Kalau saja itu terjadi dalam hidupku. Saya pernah gemetar loh memikirkannya. Ketakutan saya. Saya bayangkan. Uang habis, masih kuat. Bedebuk anak mati, udah mulai stres itu. Istri pergi nggak sama kita lagi, saya udah nggak tahu lagi tuh. Kawan sudah maki-maki kita, mojokin kita, katanya kita pendosa berat hanya karena persoalan yang ada. Lonely ya.
Saat sama harus garuk-garuk pula kulitnya itu dengan beling itu. Kalian mau nggak ikut Tuhan yang seperti itu? Halo? Tuhan yang izinkan semua itu terjadi? Mau ikut Tuhan begitu? Sejujurnya dulu lah. Mau apa enggak? Halo? Mau bilang enggak, takut murtad. Bilang mau ya enggak suka. Maupun kau, belum tentu Tuhan kasih sama kau. Aku pun mau, belum tentu Tuhan bilang, lain kau Wigman, belum sekelas kau sama si Ayub. Si Ayub itu udah berusia apa? Universitas itu. Kau masih TK kau. Udah diam aja kau dengan bagianmu itu. Cukuplah kau sakit jantung di situ. Tidak usah petantang-petenteng kau minta yang lain lagi. Dia tahu siapa saya. Maka saya cemburu pada Ayub. Dia terima anugerah yang besar. Saya cemburu pada seorang Paulus. Dia terima anugerah yang besar. Cara kebenaran dari balik terali besi itu. Semoga itu di dalam batin kita. Karena dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan dia tidak pernah tidak mempersenjatai kita. Kita diperlengkapi. Kita hidup untuk kemuliaan namanya. Biarlah Tuhan tolong kita, pimpin kita. Menyemangati kita dalam hidup mengabdi secara benar dengan benar kepada Dia Sang Benar. Amin.